Perkenalkan, nama saya Krisna Gabriel Agung Aling. Saya kelas A. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Konsep dasar pendidikan menjelaskan bahwa mengenai pendidikan banyak diberikan oleh para ahli. Konsep-konsep tersebut saling melengkapi dan menambah kekayaan pemikiran mengenai pendidikan. Disiplin ilmu biologi, sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan lainnya ikut memberikan sumbangan dan memperbaiki teori-teori pendidikan yang ada. Juga konsep dasar pendidikan itu hampir setiap orang pernah mengalami pendidikan, tetapi tidak setiap orang mengerti makna arti pendidikan, pendidik dan mendidik. Untuk memahami pendidikan, ada dua istilah yang dapat mengarahkan pada pemahaman hakikat pendidikan, yakni kata pedagogie dan pedagogiek, bermakna pendidikan, sedangkan berarti ilmu pendidikan. Oleh karena itu, tidaklah mengheran pendidikan itu sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan. Dalam realitas dunia pendidikan, bagi fungsi pembelajaran itu menjadi 3 area, yakni apa yang dimaksud sebagai taksonomi Bloom. Menurut Mudahya Darjo dalam Triwanto, konsep dasar pendidikan juga memberikan pengertian pendidikan ke dalam 3 jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit, dan luas terbatas. Definisi maha luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Definisi sempit yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah sebagai pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial mereka. Jadi, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas. Jadi, pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, yang bertujuan optimalisasi kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara sehat. Kemudian unsur-unsur pendidikan itu menjelaskan unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut antara lain tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional teramat dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Pendidikan yakni kini menjadi harapan mengarahkan pada kehidupan yang lebih baik, hendaknya selalu berangkat dari tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan yang akan dicapai sudah jelas, maka langkah selanjutnya dapat diteruskan dengan memikirkan perangkat-perangkat lain yang mendukung pencapaian tugas secara efektif dan efisien. Jadi demikianlah tugas dari saya, dalam arti konsep dasar pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Terima kasih.